Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Agustus 2021, dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke Scorpio, pembacaan ini bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu atau vice versa. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir, atau ke kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi energinya ini apa, kamu sendiri yang menilainya. Oke, karena aku nggak bisa memastikan jika aku hanya untuk fokus dengan satu orang, itu nggak bisa, karena ini general reading. Oke, dan pembacaan ini bisa udah terjadi di Juli ini atau sebelumnya, karena aku bacanya udah di Juli. Ingat, di energi waktu itu tidak berpengaruh ya, jadi energi nggak terpengaruh oleh waktu. Jadi mau waktunya kapan, kalau energinya tetap bermain dan masih bermain, ya udah gitu ya. Oke, kita lihat Scorpio. Dan kalau kamu yang counseling, personal reading, share psikologi, tarot, ataupun berchat kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Lihat di sana ada price listnya, tolong dibaca baik-baik. Jadi saat kamu bertanya sama aku, kamu nggak lagi nanya berapa mbak gitu, karena udah jelas di sana ya. Oke. Untuk Scorpio di Agustus 2020. Oke. Kita lihat Lenormand-nya. Ada birds. Lalu ada lady. Ada suara ayam. Masih keluarga burung ya, unggas. Oke, ada bear atau beruang. Dan di the bottom of the day ada ship atau kapal. Untuk main energinya ada kapal di sini ya. Untuk Libra, oke, Libra, di sini apa yang kulihat adalah ada energi seseorang yang cukup dominan, cukup sangat sensitif, feminin sebenarnya sosoknya ya, nggak peduli mau perempuan ataupun laki-laki ya. Dia nggak, energi itu nggak berdasarkan gender ya. Oke, remember about that ya, jadi nggak berpengaruh. Dan energi yang dominan ini adalah energi yang sebenarnya baik, mendominasi dalam artian dia memang tahu yang terbaik untuk hubungan ini, dan penilaian dia aku harus bilang memang 80% benar adanya ya. Cuman dia masih cukup tertrigger tentang emosi, feelingnya, yang membuat dia berperilakunya jadi justru kayak kekanakan gitu ya. Kita lihat tarotnya. Oke, ada Two of Pentacles, ada Ten of Cups, dan ada Ten of Swords. Wow, berbanding terbalik. Wow, sebenarnya seseorang saat ini sangat emosional ya, karena perpindahan energi dari yang sangat obsesif, posesif, mengarah untuk seperti tidak peduli lagi. Dan itu justru membuat kayak
rasa yang hampa, kosong. Jadi seseorang yang dulunya sangat peduli, dia bisa jadi tidak peduli. Dia membuat keadaan ya mengalir ya apa adanya. Seseorang sedang coba ngikutin arus saja di sini. Ya. Wow, the lovers atau energi Gemini di sini ya. Lalu ada Six of Wands. Oke. Seseorang kosong banget ya. Aku ngerasain kosongnya, lelah, capek banget ngikutin hati dia yang sangat obsesif, posesif, selalu mau gimana pun kamu tahu kamu akan selalu mengingat dia, atau dia bakal selalu mengingat kamu. Dia tahu dia seperti itu, nggak bisa lepas, nggak bisa jauh, selalu teringat, peduli, sayang gitu. Tapi ya kayak udah jalan masing-masing. Dia mungkin udah mempunyai hidupnya yang baru, ataupun kamu ingin memulai hidup kamu yang baru, dan nggak serta-merta langsung bahagia hanya karena udah mencoba nggak posesif atau obsesif lagi kan. Justru malah ngerasanya aneh, ngerasanya kayak bukan diri kamu. Ace of Cups, seseorang berusaha untuk jujur dengan diri sendiri, entah kamu ataupun dia, dan ini bagus, good ya, agar membuat suatu goal atau tujuan yang baik dalam hidup kamu. Nggak lagi yang ibaratnya hidup itu walaupun ngikutin alur, namun nggak sampai membuat kamunya patah arah ya. Kamu masih tahu arah kamu mau gimana dengan perlahan-perlahan. Queen of Pentacles. Lalu ada Two of Swords ya. Seseorang di sini ngerasa serba salah, mengikuti egonya, dalam artian posesif dan obsesifnya hanya membuat orang yang dikasihi jauh dan kalian berpisah. Namun meninggalkan rasa itu juga membuat kamu seperti kehilangan diri sendiri, dan dia juga mungkin yang di sebelah sana ngerasa kamu hanya main-main, gak benar-benar cinta dan sayang dengan kamu. Jadi banyak penilaian yang kamu buat seperti itu dalam hidup kamu ya. Ada Ace of Swords. Wow, Two of Wands. Seseorang benar-benar serba salah seperti aku bilang tadi ya, dan sekarang membuat keadaan aja yang mengalir ya gimana ya. Ace of Wands. Lalu ada Seven of Cups, dan ada Eight of Cups. Moving on dari keadaan ini juga serba salah gitu ya. Walaupun moving on yang benar ya, ngelepasin kesakitan dan kekecewaannya, karena cinta dan kasih sayangnya dia juga berasal dari ego itu tadi, yaitu obsesi dan posesif. Jadi mau lepas di kesakitan dan kekecewaan, ternyata cinta dan kasih sayangnya masih ada, namun orangnya udah gak ada dalam hidup kamu, kayak kamu sakit, kecewa. Itulah juga kalau memang energi ini dia, berarti dia merasakan itu. Nine of Cups untuk di bottom of the deck-nya. Wow, aku ngerasain seseorang yang seperti terpisah dari jiwanya dia, dan ya nggak tahu gimana jalani hidup. Seseorang yang detach ya dengan keadaan, dari keadaan. Dan di the bottom of the deck-nya ada King of Wands. Berkeinginan untuk keadaan membaik itu nggak akan benar-benar bisa mengubah keadaan. Kamu tahu itu, ataupun dia tahu akan hal itu. So that's it ya. Hanya duduk diam juga membuat kamu nggak ngerasa lebih baik. Mau memberikan kasih sayang dan cinta kamu pun kamu takut ya.
takut justru membebani dia, bukan menjadi bebannya kamu, ya. Oke, kita lihat tarot keduanya. Oke, sorry kalau kamu lihat dengar suara anak kecil ya. Eight of Swords. Mengasihani diri sendiri juga bukan keadaan yang baik. Aku ngerasain kamu tahu akan hal itu, ataupun dia, ya. Memaksa keadaan juga nggak baik gitu ya. Dan dalam ketidakjelasan ini aku ngelihat memang lebih baik untuk kamu tidak berbuat apapun yang memang kamu tahu ujung-ujungnya kamu bakal sakit. Dalam artian ya udah, untuk tidak membebani diri kamu ataupun siapa-siapa. Jangan juga ibaratnya memendam rasa, hanya ya kamu tahu akan rasa itu, kamu approve, kamu terima untuk diri kamu sendiri dan nggak perlu untuk share dengan siapa-siapa. Jadikan itu sebagai bahan untuk doa kamu untuk dia ataupun dia yang ke kamu, seperti itu ya. Hermit, aku ngerasain energi dimana seseorang yang memang untuk kamu bakal pulang ya, ataupun dia bakal pulang ke kamu memang, atau kamu bakal pulang ke dia ya. The Queen of Swords, lalu ada Six of Cups, wow. Sekuat apapun berusaha untuk tidak menerima rasa ini, aku tuh ngerasain seseorang bakal mengakuinya ujung-ujungnya, entah kamu ataupun dia, siapapun yang berusaha dengan kamu bakal ya mengakui akhirnya. Aku nggak bisa selain tanpa kamu. Aku juga ngerasakan hal yang sama. Aku hanya ya, kamu tahu, sedang memberi makan ego. Three of Cups, Nine of Pentacles, Knight of Pentacles, dan ada Ace of Swords, King of Pentacles ya. Berpikir tanpa melakukan apa-apa ya terkadang memang baik jika memang situasinya menginginkan seperti itu ya. Namun nanti bakal berakhir dalam artian saat seseorang mengambil langkah. Di sini aku ngerasain saat seseorang coba ngambil langkah, seseorangnya lagi bakal ngelihat, oh oke, ternyata langkah ini yang harus diambil. Seven of Pentacles, jadi memang waktunya untuk kalian memang saatnya jalan masing-masing sendiri dulu ya, untuk ya being a star of your life. Jadi dia menjadi star dalam hidupnya dia, dalam karir dan keuangan, begitu juga kamu ya. Ace of Swords, dan ada Ten of Pentacles. Wow, komitmen hati sih nggak diragukan lagi ya. Aku ngeliat mau sejauh apapun berpisah, membuat rasanya tetap ada ya. Bisa jadi dia kembali untuk menyelesaikan agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun gak ada istilah paksaan untuk kembali atau memang kamu udah memilih dengan yang lain ya. Namun yang pastinya hubungan ini bisa terselesaikan dengan baik. Aku ngeliat nantinya. Four of Cups sih, tinggal pilihan dia ataupun pilihan hidup kamu yang menggambarkan kalian gimana ke depannya. Two of Cups sih, ini memberikan kalian pelajaran tentang what is real love ya. Ada The Emperor, dan di the bottom of the deck ada The Empress. Jadi ini memang waktunya untuk si energi feminin. Jadi nggak mesti feminin, aku bilang di sini harus memang twin flame ya, no, karena setiap orang itu pasti mempunyai sisi femininnya.
hanya lebih rendah atau enggak, atau lebih tinggi maskulinnya. Jadi jangan mohon banget untuk jangan melabel feminin dan maskulin itu sudah pasti twin flame. No, ya itu label yang salah ya. Dan di the bottom of the deck ada magician. Keajaiban bakal datang dalam artian dimana kamu benar-benar ngelepasin ini semua. Dan aku ngeliat sudah mulai bekerja di mana saat kamu ngelepasin ini semua, dia membuka hatinya, membuka peluangnya, membuka rasanya dia membuka untuk sedikit demi sedikit jujur sama kamu. Walaupun butuh waktu, but ya that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Waktu hanya ya sebenarnya ilusi. Kalau kamu menjalani sebaik-baiknya, waktu itu nggak akan pernah terasa ya, dan waktu ya tidak akan lagi membuat kamu ngerasa terbebani atau merasa terlambat, karena setiap hal punya waktunya masing-masing, waktu yang tepat. Jadi bukan berarti karena ini lambat itu artinya memang terlambat. No, memang belum saatnya aja. Oke, bukan saat yang tepat. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Scorpio, ada freedom, live well and free, choose your freedom, claim your independence. Walaupun terasa banget kamu obsesi dan posesif banget tentang orang yang kamu sayangi ataupun sebaliknya, ya bukan berarti kamu harus benar-benar menempatkan hidup kamu hanya tentang dia. Ya, kamu bisa hidup bebas, dan kamu bisa memilih hidup yang bebas juga walaupun kamu tetap menyayangi dan mencintai dia. Ya, jadi dalam kebebasan ini kamu menemukan diri kamu sendiri dan dia menemukan diri dia sendiri, dan akhirnya kalian menemukan diri kalian masing-masing di dalam jiwanya kalian. Dan kalian bakal ngelihat, wow, walaupun perpisahan ada, kebebasan ada, ternyata kalian berdua tak terpisahkan. Ya, claim your, dalam artian nggak terpisahkan cintanya. Namun kalau kalian memilih untuk tidak bersama di kehidupan ini, itu kembali lagi ke kalian. Oke? Jadi walaupun aku bilang cinta dan tak terpisahkan, itu tetap kalian berdua memilihnya apa, dan ya tergantung karma kalian di kehidupan ini apa. Apakah kalian akan bersama ataupun tidak. Oke, yang pastinya bebaskan diri kamu dari kesakitan dan kekecewaan, ya. Dan itu bakal membuat keadaan kamu jauh lebih baik. Dan walaupun sekarang terasanya aneh, that's okay. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, namanya sebuah proses yang baru, so that's why kenapa terasa aneh. Ya, that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye.